Pertama-tama saya memilih mapel apa yang ingin saya ajarkan pada saat itu. Pada saat itu saya sangat berminat mengajarkan geografi dikarenakan saya memang suka belajar geografi dari SMA kelas 10. Selanjutnya saya menemui guru yang bersangkutan untuk mengetahui dan bertanya materi apa saja yang ingin diajarkan pada saat peer teaching. Selanjutnya saya diajarkan mengisi RPP, cara membuat RPP, membuat media pembelajaran seperti video, PPT, atau tulisan. Selanjutnya saya diajarkan untuk membuat LKPD atau lembar kerja siswa. Pada saat itu saya membuat teka-teki silang. Kalau saya ketika mengajar, cara menghilangkannya yaitu pertama saya akan memberikan pertanyaan sebuah konflik kepada murid-murid semua. Setelah itu saya akan mengajak bercerita. Setelah bercerita saya akan sharing apa yang kita bisa ambil hikmah dari pertanyaan tersebut. Setelah itu baru saya kasih motivasi. Setelah saya motivasi baru saya akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Saya menemukan gaya belajar murid yang berbeda, di mana ketika saya masuk dan memperkenalkan kepada murid materi yang akan saya ajarkan, saya memiliki beberapa metode pembelajaran, beberapa bahan ajar, itu berupa PPT, kemudian alat peraga yang saya buat sendiri berupa gambar dari materi yang saya akan berikan, kemudian berupa video penjelasan. Nah, ketika itu awalnya saya memberikan PPT kepada murid-murid. Nah, di awal pembelajaran itu mereka terlihat sangat bersemangat sekali. Namun seiring waktunya semangat mereka agak sedikit menurun saya rasakan, sehingga saya memberikan bahan ajar yang baru berupa di setiap per subbab itu, misalnya saya memiliki subbab nih. Nah, saya memberikan alat peraga, dan ternyata setelah saya melakukan peer teaching tersebut, saya memberikan bahan-bahan peraga, kemudian bahan ajar yang lain, saya dapat menemukan dan dapat mengetahui bahwa tiap murid-murid ini memiliki motivasi yang kian meningkat selagi saya memberikan bahan ajar yang baru kepada mereka gitu. Sehingga rasa bosan mereka itu cepat terhindarkan dengan bahan ajar yang unik-unik yang saya berikan kepada mereka. Saya akan melihat terlebih dahulu apakah murid di dalam kelas tersebut tetap fokus saat pembelajaran. Ketika saya dapati murid di kelas tersebut sedang tidak fokus atau dalam keadaan murid tersebut ngantuk ataupun murid tersebut sedang bercerita dengan teman di sebelahnya, saya akan memberhentikan terlebih dahulu pembelajaran pada saat itu dengan saya mendatangkan murid tersebut dan bertanya mengenai materi yang saya jelaskan. Jika saya dapati murid tersebut tidak mengerti, saya akan membuka kembali forum diskusi pada saat itu dan saya mereview kembali materi yang saya jelaskan, dan ketika kondisi sudah kondusif, saya akan melanjutkan kembali pembelajaran tersebut dan memastikan siswa memperhatikan saya di depan. Ustadz Ustazah yang mengajar di kelas. Alasan saya mengapa saya memilih Ustadz Ustazah menjadi inspirasi terbesar saya adalah dari cara mengajar Ustadz Ustazah, beragam macam pelajaran, dan di setiap mapel pelajaran beda Ustadz Ustazah yang mengajarkannya, dan pada setiap Ustadz Ustazah yang mengajarkan beda pula cara mengajarkannya. Ada Ustadz Ustazah yang mengajarkannya dengan suara yang lantang, ada Ustadz Ustazah yang mengajarkannya dengan media video atau media-media cetak atau media-media peraga lainnya. Ada Ustadz Ustazah yang menerangkannya dengan membawa candaan, dengan melakukan canda tawa, mencairkan suasana dalam mencairkan suasana. Dan hal menarik lainnya yang saya dapatkan dari cara mengajar Ustadz Ustazah, bagaimana cara Ustadz Ustazah itu menghandle kelas, dan bagaimana cara Ustadz Ustazah itu mengembalikan feel yang tadinya jenuh kembali menyenangkan lagi. Itulah alasan saya mengapa saya memilih Ustadz Ustazah yang ada di kelas sebagai inspirasi terbesar saya dalam mengajar. Jadi menurut saya profesi guru itu ialah merupakan sebuah profesi, sedangkan mengajarkan ilmu itu adalah sebuah kewajiban untuk setiap umat. Profesi guru itu menurut saya profesi yang mulia, karena guru itu mendidik murid-muridnya tak hanya mengajarkan ilmu, namun juga mengajarkan sopan santun dan tata krama. Menurut pepatah yang saya baca, guru itu menentukan kesuksesan suatu bangsa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa profesi guru itu merupakan profesi yang sangat hebat karena dapat membawa kita kepada kesuksesan.
Selanjutnya untuk meneliti caranya sama. Hanya saja kita masukkan jadi 0,0. Nah, apa aja, siapa-siapa aja nama tokohnya, ya. Jadi nanti tinggal ulang aja lagi nih kamu. Letaknya di sini. Di atasnya itu ada hati, ada lambung, ada